nanti seharian aku tuh bisa yang kayak kok sedih banget ya gitu, kok di rumah main handphone bisa tapi orang-orang di sana pada fighting for their life gitu-gitu. Itu tuh kayak menurut aku ngefek banget ke mentality gitu. Dan um, tapi aku tuh jadinya tuh kadang-kadang kayak I take some times gitu loh, kayak aku nggak, bukannya jadinya nggak aware ya, tapi kayak untuk kayak sehari gitu aku nggak baca berita dulu karena kadang-kadang aku overwhelmed gitu loh. Dan jadinya bisa lumayan kayak recharge gitu, dan jadi bisa menjaga kewarasan dan mental health juga gitu loh. Dan bukan berarti kalau kita istirahat gitu ya itu tuh nggak, bukan berarti kita tuh jadinya nyerah gitu, nggak, tapi itu buat kita bertahan juga gitu. Dan sometimes tuh kita ada perasaan kayak aduh, I wish I could do something more, terus kayak harusnya gue lebih lagi nih, harusnya gue lebih bersuara lagi, kayak harusnya gue bisa ngelakuin sesuatu yang lebih daripada ini gitu. Halo Kondevela, selamat datang di podcast Konde Women's Talk. Dan seperti biasa bersama aku, host kalian, Ayas. Dan Konde sebagai media perempuan, tentu saja kita merayakan beberapa perayaan perempuan akhir-akhir ini. Seperti 2 bulan terakhir, kita merayakan Hari Perempuan Internasional dan juga kita merayakan Hari Kartini. Nah kayaknya bertepatan dengan dua perayaan itu oke banget ya kalau kita ngebahas soal kebebasan dan perjuangan para perempuan-perempuan hebat. Dan buat hari ini aku sudah ditemani oleh salah satu narasumber yang keren banget juga. Ada Kalaras Faizati. Boleh Halo, saya hai dulu Kak? hai Ayas, kita Oke. sama-sama Ayas ya. Iya, BTW fun fact nama aku Laras juga. Dipanggil Ayas gitu. Iya. Jadi biar membedakan ya Kak Laras dan Kak Ayas. Aku juga di rumah dipanggil Ayas by the way. Oke, gimana nih Kak Laras kabarnya akhir-akhir ini? Alhamdulillah udah produktif lagi dan sehat sih alhamdulillah. Kamu gimana? Aku alhamdulillah sehat. Lalu gimana nih Kak setelah dari setelah dibebaskan gitu ya Kak Laras, apa yang berubah gitu dari kehidupan sehari-hari Kak Laras? Mungkin boleh diceritain juga ke teman-teman. Sebenarnya yang berubah itu mungkin yang paling signifikan adalah aku jadi banyak ketemu sama komunitas dan teman-teman baru yang sangat mensupport aku dan sangat menguatkan dan juga sangat solid, itu sih. Dan juga ya alhamdulillah sekarang jadi punya platform, orang-orang jadi mau dengar cerita aku kayak gitu sih, dan jadi terkonek sama perempuan-perempuan dan pemuda-pemuda yang hebat dan keren-keren itu sih. Oke, kan Kak Laras sendiri ini banyak perjuangannya juga ya, dan aku lihat tuh banyak banget teman-teman yang terinspirasi juga gitu sama Kak Laras karena sudah dikriminalisasi tapi kayak masih tetap bersemangat kayak cuek gitu. Slay, that's Cuek slay. ya, tetap kayak bisa menjalankan apa ya, maksudnya menunjukkan bahwa diri Kak Laras itu tidak lemah dan justru bisa melawan gitu. Nah, karena kita sudah merayakan Hari Perempuan Internasional kemarin dan juga Hari Kartini, kira-kira dua momen tersebut tuh menurut Kak Laras kayak gimana sih? Oke, setelah kita celebrate Women's Day sama Hari Kartini tahun ini, menurut aku tuh 2 hari ini penting banget untuk kita, bukan cuman karena perayaan simbolik, tapi juga hari kita merefleksikan sejauh mana sih perjuangan kita sebagai perempuan untuk mendapatkan hak kita. Apalagi kemarin aku baru dihadapi dengan kasus yang lumayan besar gitu kan, dan sangat amat merasa kalau kebebasan, terutama kebebasan untuk perempuan itu adalah sesuatu yang masih menjadi hal yang kita harus perjuangkan dan kita jaga. Itu tuh jadi awalnya aku nggak ngeh tentang, ya aku merasa kayak jadi perempuan udah bebas aja sekarang gitu, tapi ternyata pas mengalami semua itu dan melihat masih banyak banget kasus-kasus kriminalisasi terhadap perempuan dan pemuda juga, itu tuh jadi momen aku refleksi juga sih, kayak apa sih arti kebebasan sebenarnya, dan apakah kita tuh sebagai perempuan tuh udah benar-benar bisa mengambil keputusan, berekspresi, bersuara tanpa ada konsekuensi yang jadinya malah merugikan kita, dan jadinya malah kita dikriminalisasi kayak gitu. Dan semoga 2 momen ini juga, 2 celebration ini juga menjadi semangat kita sebagai perempuan sih, dan untuk terus berjuang, karena kita sebenarnya udah sangat progresif ya dalam memperjuangkan hak-hak kita gitu. Cuman masih banyak banget PR dan masih banyak dan juga journey kita tuh masih panjang banget lah untuk mendapatkan hak kita sepenuhnya gitu.
Oke, dan kalau menurut Kak Lara sendiri, misal nih Kartini masih hidup di tahun 2026 ini gitu ya. Kira-kira apa sih hal yang bakal diperjuangkan oleh beliau gitu? Dan apakah menurut Kakak perjuangan Kartini di zaman dulu itu masih relevan dengan hal-hal sekarang? Oke, menurut aku pasti Bu Kartini itu akan terus memperjuangkan tentang edukasi, karena edukasi itu sebuah fondasi yang sangat penting untuk bukan cuma individu tapi juga untuk sebuah bangsa gitu loh. Dan juga karena sekarang kita tuh lebih kompleks ya kondisinya. Jadi menurut aku juga akan ada isu-isu lain yang tentu Ibu Kartini akan perjuangkan, yaitu isu perempuan untuk bersuara, untuk berekspresi, untuk mengambil keputusan sendiri tanpa ada pressure dari orang lain atau tanpa ada tindak kriminalisasi terhadap perempuan itu. Karena sekarang ini tuh menurut aku masalahnya itu tadi udah aku bilang kayak lebih kompleks dan bukan soal tentang akses. Kalau dulu kan perjuangannya itu lebih kayak gimana sih biar perempuan itu bisa mendapatkan akses pendidikan gitu. Tapi sekarang tuh lebih ke kayak apakah sudah ada ruang aman untuk perempuan itu menjalankan kehidupan sehari-hari mereka untuk tadi itu untuk berekspresi, untuk bersuara, untuk mengambil keputusan kayak gitu sih. Dan tentu sangat relevan karena menurut aku sebenarnya masalah yang kita hadapin itu tuh dari dulu sampai sekarang tuh sama aja, cuman beda bentuk kayak same problems with different font gitu, ngerti gak sih? Which is menurut aku masalah kita tuh yang dari dulu tuh adalah ketimpangan kuasa sama pandangan patriarki di masyarakat sih. Jadi kayak tentu sangat amat relevan sih sampai sekarang. Kayak tadi kan Kak Laras juga bicara gitu ya, bahwa sebenarnya pengalaman orang tuh kan beda-beda dan mungkin ada sebagian yang udah mendapatkan akses tapi secara struktural itu tuh kita masih menumpuk masalah-masalah yang sebenarnya berakar dari patriarki gitu. Nah, kalau dari Kak Laras sendiri kira-kira mendefinisikan kebebasan atau pembebasan tuh seperti apa sih? Apa yang aku alamin, aku tuh jadi melihat kebebasan tuh jadi sesuatu yang berbeda dan lebih dalam gitu loh. Kayak bukan cuma tentang perempuan tuh bisa ngelakuin apa aja, bisa pergi kemana aja gitu. Tapi juga tadi sih yang aku bilang kayak apakah kita benar-benar punya ruang aman untuk melakukan sesuatu, untuk berekspresi, untuk mengambil keputusan gitu-gitu. Dan juga setelah apa yang aku laluin, aku jadi belajar kebebasan itu tuh sesuatu yang bukan sesuatu hal yang remeh gitu loh, tapi benar-benar sesuatu yang harus kita jaga dan kita fight for sebagai perempuan. Oke, kan beberapa teman-teman yang dikriminalisasi itu sebenarnya banyak juga yang masih belum bebas ya Kak, apalagi yang di luar Jakarta gitu kayak Bandung, Solo, Malang, dan yang di luar Pulau Jawa apalagi tuh banyak yang suara-suaranya belum terangkat, mungkin karena secara koneksi dan media tuh kayaknya masih dikit banget yang memberitakan gitu. Jadi banyak teman-teman yang ditahan tapi low profile gitu loh. Dan karena low profile, tidak ada tekanan dari publik, mereka yang di atas nih jadi makin sewenang-wenang, oh ya udah ini mah nggak usah dibebaskan kayak gitu-gitu. Masih banyak yang berjuang sampai hari ini. Nah, kalau Laras melihat teman-teman lain tuh kayak gimana sih tanggapannya? Tentu sangat sedih dan memilukan dan itu sangat memprihatinkan gitu sih. Aku kemarin kasus ini aja udah sangat berat ya, dan alhamdulillah aku dapat public attention-nya yang lumayan besar, bahkan besar banget. Jadi dan itu juga membuat aku kuat untuk menjalani semuanya gitu, dan aku nggak bisa bayangin sih kalau misalnya aku ngadepin itu tanpa ada bantuan dari teman-teman, dari publik gitu. Dan sayang banget ya banyak teman-teman kita yang terutama pemuda-pemuda sama perempuan-perempuan yang masih harus memperjuangkan keadilan dan kebebasan dan juga memperjuangkan hak mereka yang harusnya dijamin. Dan benar kalau misalnya kita nggak ada push dari publik itu akan sangat sulit untuk ngelewatin itu semua. Dan aku juga jadinya tuh berharap banget kita sebagai perempuan, sebagai pemuda, sebagai sesama masyarakat tuh jadinya lebih solid dan lebih bersuara, karena kalau misalnya kita tidak bersuara tentang kasus-kasus teman-teman kita gitu, jadinya ya ketidakadilan itu jadinya dinormalisasi dan makin sewenang-wenang pihak yang di atas gitu. Jadi itu sih. Dan kemarin sebenarnya waktu aku ditahan pun di dalam, aku kan lebih lama di rutan perempuan kan. Di luar kasus dari demo kemarin ya, banyak juga kok kasus-kasus yang menurut aku tuh
sebenarnya itu tuh kriminalisasi gitu loh jatuhnya. Either mereka korban ekonomi, korban pasangan, korban pacar gitu-gitu, atau kayak mereka quote on quote tumbal gitu loh, yang sebenarnya mereka tuh nggak deserve banget untuk dimasukkan ke dalam jeruji gitu. Dan sayangnya kisah-kisah mereka itu tidak didengar. Aku cerita tentang ini tuh kayaknya bisa sampai seharian lebih gitu loh, kayak gimana di dalam tuh banyak banget yang menurut aku apa ya, it's not their place gitu. Dan mereka tuh merasa waktu mereka tahu kasus aku dan mereka tahu public attention ke aku tuh tinggi banget, mereka tuh bener-bener yang bilang betapa beruntungnya aku gitu loh mendapatkan bantuan dan juga public attention di kasus aku. Dan mereka berharap banget mereka bisa dapetin hal yang sama gitu. Kayak mereka bilang kalau misalnya aku kayak kamu pasti kasus aku nggak sejauh ini, karena aku merasa benar-benar ini kriminalisasi banget, aku gak ngapa-ngapain, aku dibohongin kayak gitu-gitu. Jadi aku ngelihatnya kayak sedih banget sih, kayak apa yang aku lalui kemarin tuh sangat amat berat, tapi ternyata masih banyak banget orang-orang di luar sana yang lebih berat daripada aku. Dan itu sih, aku jadi belajar banget di dalam juga gitu. Iya, karena kan beberapa kali aku juga datang ke persidangan Tapol gitu kan, sambil liputan dan lain sebagainya, karena dan ternyata tuh di lokasi memang apa ya, seterbuka itu ngeliat ya ampun ternyata banyak ya tulang punggung keluarga. Betul. Yang dikriminalisasi. Terus mungkin ada juga yang kayak dia tuh anak-anak yang sudah jadi tulang punggung juga. Betul. Gitu, kayak orang tuanya memang bergantung kepada anaknya, terus anaknya harus ya masuk penjara dan lain sebagainya. Jadi kayak ekonomi keluarga mereka tuh berhenti. Betul. Si anak tersebut masuk ke penjara gitu kan. Dan ya media, dan ini jadi pelajaran juga ya buat media-media gitu untuk lebih mengangkat suara-suara kelompok marginal gitu. Karena ya aku bersyukur juga sih, maksudnya ada Kalaras gitu sebagai contoh perempuan yang bisa menunjukkan eksistensinya di depan publik gitu. Dan semoga banyak yang terinspirasi juga ya. Amin. Kayak gitu. Dan juga aku mau jadi tambahin sedikit gitu loh, kayak boleh. Di dalam tuh banyak juga orang-orang yang emang gak ngerti hukum. Jadi aku pun juga awalnya buta banget hukum, dan aku gak ada background hukum, keluarga aku gak ada orang hukum gitu. Dan baru bener-bener belajar hukum tuh dari kemarin pas kasus gitu kan. Dan kan di dalam sana itu ya orang tuh berbagai macam, dari berbagai macam belahan Indonesia ya, dan juga banyak layer umurnya juga dan profesi segala macam gitu. Banyak yang anak-anak masih kecil-kecil, masih baru 18 tahun, 19 tahun gitu-gitu tuh, kayak mereka tuh sebenarnya nggak ngerti yang apa mereka lakukan tuh itu melanggar hukum. Dan nggak tahu ya, menurut perspektif aku sebagai orang yang awam hukum, sebagai masyarakat, kayak this shouldn't be that far gitu, ngerti nggak sih? Tapi mereka tuh malah dipenjarakan untuk kasus yang menurut aku sangat remeh-temeh, sementara mereka dalam situ tuh jadinya ya makin jatuh kan, dan makin tidak berdaya juga. Dan mereka sebenarnya hidupnya masih panjang, cuman mereka harus laluin masa-masa remaja mereka di dalam situ karena ketidaktahuan dan kebutaan mereka, dan aku pun juga terhadap hukum gitu. Dan itu juga menurut aku kisah yang lumayan sedih banget lah ya. Sebenarnya bukan lumayan lagi, udah sedih banget gitu, kayak anak-anak masih kecil gitu, terus kayak nggak tahu apa-apa masuk situ, orang tuanya jauh di mana-mana. Itu sih yang kayak, dan kehidupan di dalam rutan kan emang secluded banget kan, ketutup banget gitu. Kita nggak pernah ada media di dalam, nggak pernah ada yang tahu, nggak boleh masuk, nggak boleh wawancara segala macem. Dan aku di dalam tuh ini jadi kemana-mana, sorry ya. Apa-apa. Aku juga di dalam tuh jadinya banyak belajar juga gitu loh, kayak aku juga suka ngobrol kan orangnya, dan suka dengerin cerita orang juga gitu, kayak kenapa di sini bla gitu. Terus ya udah, jadi kayak aku mikir kayak ini kayaknya kalau misalnya dia tuh dapet public attention sebanyak aku, nih kasusnya nggak bakal, dia juga bisa keluar gitu. Pasti mereka tuh bakal pulang, tapi karena ya mereka harus melalui secara konvensional aja, ya udah jadinya mereka harus mendekam lama gitu. Dan itu yang bikin aku sedih sih, terutama ngelihat yang di dalam tuh yang masih kecil-kecil atau enggak ibu-ibu yang menjadi tulang punggung keluarga. Itu yang aku sedih banget, yang mereka tuh sandwich generation gitu. Terus mereka di dalam di frame ya karena faktor ekonomi gitu kan, nggak bisa bayar ini itu, jadinya hutang, terus jadinya di dalam. Itu juga tuh. Itu sedih banget sih, itu sedih banget. Aku kayak pernah ngobrol sama beberapa ibu-ibu juga yang mereka di dalam situ tuh karena terlilit hutang ya untuk sehari-hari lah, untuk kebutuhan sehari-hari gitu. Terus mereka juga bilang ya kamu beruntung banget Laras, kamu di sini tuh
kamu banyak yang support, terus juga kamu pendidikannya tinggi segala macam, nggak kayak kita gitu. Kita nggak tahu mau kerja apa, kerja serabutan, akhirnya kita jadi terjebak dalam hutang dan masuk ke dalam sini. Padahal kita nggak ada niat, nggak mau bayar atau gimana, karena kita nggak mampu aja bayarnya gitu. Itu kan kayak ya ampun sedih ya gitu. Semuanya gitu sih. Ya, dan kalau dari ceritanya Kalaras menunjukkan juga ya bahwa teman-teman kelompok marginal gitu kayak warga miskin kota dan perempuan khususnya gitu mengalami kerentanan berlapis gitu. Betul, kayak betul. belum tentu walaupun mereka dibebaskan pas waktu bebas tuh bisa kembali Betul hidup banget, seperti betul semula gitu. Ada yang mungkin harus merintis lagi dari nol atau bahkan dari minus gitu. Ya, ini bener banget loh. Ini bener banget karena aku tuh juga abis ketemu sama salah satu roommate aku dulu di dalam penjara kan. Roommate yang baru keluar. Nah, terus aku tuh waktu di dalam itu aku tuh nggak sabar banget keluar, kayak ya siapa sih yang mau di sana lama gitu kan. Dan aku tuh kayak aku nggak sabar keluar, aku pengen ketemu teman-teman, aku pengen ketemu keluarga gitu. Dan aku tuh yakin aja kayak oh, insya Allah nanti kalau udah at least aku udah di luar nih, nggak di dalam, kayak at least di luar tuh banyak opportunity gitu. Tapi it's different for her gitu. Dia waktu kayak mau keluar tuh dia takut banget karena dia udah di dalam udah lumayan lama. Terus dia cerita pokoknya dia tuh anxious banget mau keluar. Terus dia bener-bener kayak merasa tidak diterima sama siapa-siapa, sama mana-mana, dan dia merasa kayak udah nggak punya masa depan lagi karena ya udah masuk ke dalam. Terus kasus dia pun juga ada di internet kayak gitu. Kalau kasus aku emang di mana-mana, cuman ya kita masyarakat tahu itu kasus kriminalisasi kan. Tapi kalau dia tuh merasa kayak kenapa ya kalau misalnya mereka mengharapkan setelah kita masuk penjara kita jadi orang yang lebih baik, tapi dengan mereka mengekspos kasus kita di internet tuh jadinya tuh malah menghambat kita untuk cari kerja karena orang kan bisa cari data tentang kita kayak gitu. Jadi dia benar-benar ngerasa hancur banget pas keluar, dia kayak malu masuk ke masyarakat lagi gitu. Terus itu dia tuh seumuran sama aku dan aku jadi apa ya, jadi sedih banget sih ngeliatnya kayak aku walaupun ngelaluin sesuatu yang berat banget tapi I was very privileged gitu loh untuk dapat support dari banyak orang gitu. Dan ya sekarang aku juga lagi bismillah membangun hidup aku lagi gitu, dan aku nggak ada ketakutan kayak teman aku ini gitu. Dan untuk melihat seorang sesama perempuan dan seumuran dengan experience yang sama tapi dengan perasaan dan ketakutan yang berbeda tuh aku jadi kayak oh gila ya ternyata ya kasihan ya gitu, kasihan ya temen aku. Dan aku juga jadi merasa bersyukur malah gitu, tapi aku kasihan banget sama temen aku gitu. Jadi itu sih kayak bener-bener beda-beda banget perjalanan masing-masing gitu. Dan walaupun kita seumuran dan satu experience tapi ternyata outcome-nya bisa kayak beda gitu. Iya bener banget. Dan aku tuh ngelihatnya ada beberapa yang misal nih tapol-tapol yang low profile gitu, terus saat mau kita naikin, mau kita ramein, mereka juga berada dalam kondisi yang serba salah. Jadi kayak keluarganya meminta kayak jangan diramein dong, karena kalau diramein tuh takutnya mendapatkan tekanan yang lebih dari pihak penguasa dan lain sebagainya gitu. Jadi mau nggak mau kayak oh ya udah deh jalanin aja dengan biasa gitu tanpa diramein atau segala. Jujur aku juga dulu ada pemikiran kayak gitu juga sih, apalagi dari pihak keluarga ya. Maunya kayak ya pasti pertama selain malu ya, kedua kayak sama takut dapet tekanan yang lebih. Iya, atau malah juga, kayak gitu. apa sih namanya masa tahanan, Yeah. atau masa tahanannya mungkin nanti malah ditambahin gitu karena viral dan lain sebagainya gitu. Jadi emang experience yang dihadapi para tapol ini beda-beda sih ya, beragam. Sangat beragam gitu. Dan kalau Kalaras sendiri di tengah kondisi yang kayak gini ya, dengan pembungkaman dan segala macam sebagai perempuan juga, walaupun tadi Kalaras bilang Kalaras privilege dan lain sebagainya, bagaimanapun juga perempuan gitu ya suka suaranya dianggap remeh atau kayak lagi ngapain sih perempuan ini. Aku sering lihat juga Kak di medsos ya, misalnya ada yang ngebahas kasusnya Kalaras, lagi ngapain sih perempuan sok-sok gagah dan segala macam kayak gitu. Kayak di dalam pun juga aku digituin, banyak kok aku digituin. Iya, padahal kan kayak ya emang kenapa kalau perempuan bersuara gitu kan. Nah mungkin ada Kak tips, atau bukan tips kali ya, lebih ke arah pesan gitu buat teman-teman perempuan di sana, kelompok rentan di sana di era Indonesia seperti ini, ada nggak pesan gitu supaya lebih tetap semangat buat bersuara, nggak takut dan lain sebagainya. Tapi aku juga mau kasih tips, boleh nggak? Boleh. Boleh. Mungkin karena di pertanyaan juga, jadi aku udah nyiapin gitu.
Mungkin yang bisa aku share itu untuk kita bisa survive di masa sekarang ini, yang pertama kita harus bisa kenalin diri kita sendiri sama sebenarnya ini agak susah sih untuk menjaga pikiran kita dan mental health kita gitu loh. Karena kita kan emang tadi yang kamu bilang ya banyak banget berita yang sedih, yang menyeramkan, either itu globally atau kayak nationally, dan somehow kita pasti akan terserap gitu loh kayak energi-energi buruk dari berita-berita gitu. Aku pun juga orang gitu, aku tuh kayak perasa banget, dan kalau aku baca berita tuh suka kayak nanti seharian aku tuh bisa yang kayak kok sedih banget ya gitu, kok di rumah main handphone bisa tapi orang-orang di sana pada fighting for their life gitu-gitu. Itu tuh kayak menurut aku ngefek banget ke mentality gitu. Dan tapi aku tuh jadinya tuh kadang-kadang kayak I take some times gitu loh, kayak aku nggak, bukannya jadinya nggak aware ya, tapi kayak untuk kayak sehari gitu aku nggak baca berita dulu karena kadang-kadang aku overwhelmed gitu loh, dan jadinya bisa lumayan kayak recharge gitu, dan jadi bisa menjaga kewarasan dan mental health juga gitu loh. Dan bukan berarti kalau kita istirahat gitu ya itu tuh bukan berarti kita tuh jadinya nyerah gitu, nggak, tapi itu buat kita bertahan juga gitu. Dan sometimes tuh kita ada perasaan kayak aduh I wish I could do something more, terus kayak harusnya gue lebih lagi nih, harusnya gue lebih bersuara lagi, kayak harusnya gue bisa ngelakuin sesuatu yang lebih daripada ini gitu. Itu aku sering ngerasain banget juga gitu loh. Kalau misalnya ngeliat sesuatu yang kayak menyedihkan gitu kan, misalnya kayak kita ngeliat orang-orang di Palestina gitu-gitu tuh aku ngerasa kayak sedih banget. Dan itu sih yang aku ambil langkahnya, kayak aku tahu diri aku tuh aku memang butuh untuk misalnya sehari nggak baca berita dulu dan nggak ke expose dulu sama berita-berita ini, nanti nextnya bisa next day-nya bisa kayak lebih update lagi. Terus juga untuk punya support system yang kuat itu juga penting banget sih menurut aku, either keluarga, teman, community. Jangan bergerak sendiri dan jangan jadinya berputar-putar sama pikiran kita sendiri, karena nanti jadinya berat banget gitu. It will be great if you have a support system yang bisa menjadi tempat kamu curhat, tempat kamu bertukar pikiran, nambah perspektif, dan tempat diskusi itu sih di masa-masa sekarang ini gitu, dan tempat mencari informasi gitu. Terus juga penting banget untuk selalu upgrade diri dengan cara baca berita atau dengan berdiskusi atau formal education atau course segala macam di zaman sekarang. Itu penting banget sih, yang either kamu kayak upgrade diri ini kan banyak definisinya ya, cuman kayak menurut aku untuk mengedukasikan diri kita tentang apa yang terjadi di dalam sekeliling kita itu penting banget juga, bukan cuman untuk mengisi otak tapi juga untuk menumbuhkan rasa empati kita sih sebagai manusia, sebagai perempuan, sebagai pemuda gitu. Dan jadinya kan dari kita punya empati, kita nanti bisa didekatkan dengan orang-orang yang punya pikiran yang sama, dan jadinya punya komunitas dan jadinya solid gitu kan. Dan kita juga dengan solidaritas itu bisa mendukung teman-teman lain yang emang lagi butuh bantuan gitu, misalnya tadi tahanan politik yang butuh disuarakan gitu. Kita jadi tahu tempat mana yang harus kita reach out kalau kita mau membantu dan mau berdiskusi dan mau berkomunitas gitu kan. Dan lastly harus punya rasa optimistik sih, kayak walaupun kalau kita ngeliat berita tuh kayak sekarang ini lagi belum ada yang positif gitu, jadi kayak susah banget untuk merasa kayak optimis tentang dunia gitu loh. Tapi kayak harus ya ada keyakinan kayak gitu, karena kita tuh sebagai pemuda, kita yang bakal setir masa depan kita dan masa depan bangsa, masa depan dunia. Dan kalau kita udah gak ada lagi rasa optimistik, itu udah mati, ya gimana kita mau go forward gitu loh. Itu sih menurut aku biar bisa tetap survive di keadaan seperti ini. Ya itu sangat membantu ya, selain kita marah gitu kepada kekuasaan dan lain sebagainya, jangan lupa untuk tetap merawat kewarasan diri. Betul. Ya, berserikat lah ya, Betul. berorganisasi, join komunitas-komunitas yang teman-teman sukai gitu. Betul. Misal kayak suka baca buku, ya udah kita bikin aja lapak buku bareng-bareng, baca sama teman-teman gitu. Karena ya itu salah satu
apa ya, menurutku karena kita udah nggak bisa berharap apa-apa sama negara ini, jadi kalau mengharapkan sebuah kewarasan atau kebahagiaan dari tempat yang kita tinggal itu kayak udah sulit ya. Jadi reach Make out your gitu. own happiness. Iya benar, reach out teman-teman sekitar, sama keluarga, pasangan, teman dan lain sebagainya kayak gitu. Keren sih Kak Laras. Dan mungkin Kak terakhir buat perempuan-perempuan di luar sana, adakah pesan atau statement buat Pesan untuk teman-teman perempuan dan juga perempuan-perempuan muda, I just wanna say our voices matter. Jadi jangan takut untuk bersuara, untuk bertanya, mengkritisi, untuk beropini, karena kita tuh, aku merasa sebagai perempuan ya, kita tuh sangat amat, we are really strong and resilient, but at the same time we are so full of love and we are so compassionate and we have so much love for each other, we are so caring, and that's our superpower gitu loh. Dan we inspire each other more than we realize. Jadi itu sih, realize how powerful our voices are. Dan juga untuk teman-teman yang masih melewati proses hukum dari kemarin, tapol-tapol yang masih ditahan, I just wanna say you're not alone. Aku tahu perjalanannya itu sangat amat susah dan berat, tapi dan kita sekarang ini belum bisa mengubah kondisi sesignifikan itu, tapi small step itu matters, dan perjuangan kita yang sekarang itu matters banget. Dan insya Allah kedepannya walaupun kita belum bisa ngubah sesuatu sekarang dengan cara pesat, tapi semoga kedepannya jika kita terus bersolidaritas dan selalu bergerak tuh pasti ada jalan baiknya dan pasti ada suatu perubahan yang baik kedepannya, dan semoga perjuangan kita hari ini bisa berbuah manis di masa depan. Oke, semoga ya Kak ya. Amin, Kita harapkan semoga itu terwujud, dan banyak banget ya yang dibahas dengan Kak Laras hari ini gitu. Kita melihat bagaimana Kak Laras masih bisa tetap bertahan sebagai perempuan di negara yang agak patriarkal ini. Bukan agak lagi sih gitu. Dan buat teman-teman yang aware juga sama isu-isu politik sekarang, mungkin bisa disuarakan lagi gitu, lebih kencang lagi. Dan buat teman-teman yang masih apolitis nih, jangan apa ya, maksudnya sadarlah gitu bahwa semua hal di negara ini pasti berkaitan sama politik, dan yang memiliki privilege berlapis juga jangan lupakan bahwa ada kebalikannya, yaitu yang memiliki kerentanan berlapis. Betul. Gitu. Mungkin secara akses dan lain sebagainya kita sudah mudah, tapi strukturnya gitu ya, akar masalahnya itu masih sangat patriarkal dan lain sebagainya. Jadi jangan berhenti bersuara, dan tentu saja ini kritik besar ya buat pemerintah. Jadi aku bukan hanya mengajak warga negara nih, tapi pemerintah juga yang sebenarnya punya andil sangat besar gitu untuk menyejahterakan dan ya berkeadilan seperti itu. Ya mungkin buat podcast hari ini gitu aja teman-teman. Terima kasih banyak buat Kak Laras. Thank you. Semoga kita bisa bertemu lagi di kesempatan yang lain. Semoga bermanfaat ya. Sangat bermanfaat. Conversation. Bye bye Konde Velas. Bye, terima kasih.